Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Rukun Islam itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan 5 haji. Yang pertama yaitu akhlak yang muncul dari syahadat. Syahadat, 2 kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat tidak hanya dilafalkan di lisan saja, melainkan juga cerminan dalam perilaku sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pengertian iman menurut Imam Syafi'i dan para ulama lainnya, yaitu pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya sedikit pun dengan suatu apapun. Itu merupakan bentuk dan implementasi terhadap kalimat tauhid itu sendiri atau kalimat syahadat. Bagaimanapun juga orang yang bersyahadat dengan sungguh-sungguh berarti telah mengimani Allah dan Rasulnya. Hal itu akan terjawantahkan dalam perilaku-perilaku tertentu, yaitu dengan menyembah dan beribadah kepada Allah, berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Selanjutnya membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, mencontoh akhlak terpuji dari Muhammad, mengikuti teladan dan berperilaku sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Itulah akhlak yang muncul dari syahadat. Selanjutnya yaitu akhlak yang muncul dari sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang di dalamnya terdapat beberapa nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ibadah sholat apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan khusyuk pasti akan berpengaruh terhadap perilaku atau akhlak orang yang melakukan sholat itu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yang artinya dirikanlah sholat karena sholat mencegah dirimu dari perbuatan keji atau kotor dan munkar. Ibadah sholat yang dilakukan dengan baik dan benar pasti akan membuat seseorang semakin baik akhlaknya, sehingga ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya yaitu akhlak yang muncul dari zakat. Dalam rukun Islam yang ketiga ini yang menyebutkan kewajiban berzakat bagi kaum muslim. Hal itu merupakan bentuk dasar pengembangan akhlak untuk menjauhi sifat pelit. Zakat itu mengandung didikan akhlak, yaitu agar orang yang melaksanakannya dapat membersihkan diri dari sifat kikir, mementingkan diri sendiri, dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Pelaksanaan zakat yang berdimensi akhlak ini bersifat sosial ekonomis. Hal ini dapat dipersubur dengan sedekah yang sifatnya material maupun non-material, seperti murah senyum dan ramah, yang mana hal itu sangat berdampak baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan membiasakan diri untuk saling berbagi dan berempati, memberikan sesuatu kepada orang lain, sejatinya dapat menguntungkan dirinya sendiri dan juga orang lain.
yaitu pembersihan diri dari sifat kikir dan juga membangun relasi sosial yang lebih baik. Sebab sesungguhnya manusia selain harus menjalin ikatan dengan Allah, dia juga merupakan makhluk sosial. Istilahnya dikenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Yang selanjutnya yaitu akhlak yang muncul dari puasa. Puasa Ramadan dan segala amal ibadah yang dilakukan akan membentuk akhlak mulia karena puasa melatih kita untuk disiplin, menahan nafsu, mengendalikan emosi, jujur, sabar, dan yang lainnya. Secara sosial, ibadah puasa mampu mendorong kita untuk menumbuhkan akhlak yang mulia berdasarkan sikap mental yang teruji, yaitu sabar dan ikhlas. Ramadan adalah bulan suci dan bulan membersihkan diri dari segala dosa, sehingga selama bulan Ramadan kaum muslimin dididik untuk membiasakan berperangai baik dan menjauhi dari perilaku yang buruk. Dengan kata lain, puasa akan menjadikan orang yang melaksanakannya itu memiliki akhlak yang mulia dan juga terhormat. Selanjutnya yaitu akhlak yang muncul dari rukun Islam yang terakhir, yaitu akhlak yang muncul dari haji. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak yang terkandung dalam ibadah haji itu adalah syukur, ikhlas, dan takwa, yang melambangkan bahwa ketaatan dan penyerahan diri secara total kepada Allah itu baik harta maupun jiwa raga bagi seorang hambanya. Perilaku mulia yang seharusnya dipraktekkan seorang muslim selama melaksanakan ibadah haji ini harus tetap menyertainya sepanjang hidupnya agar amal ibadahnya, terutama hajinya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit penjelasan tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.